Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas keberkahannya lah. Maka pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara diseminasi modul 1.4 aksi nyata oleh CGP Angkatan 10 atas nama Ibu Sinta Ayu Oktavia. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya sebagai moderator akan membawakan acara pada hari ini, membagi menjadi 3 sesi. Yang pertama nanti sesi presentasi atau diseminasi oleh CGP Sinta Ayu Oktavia Angkatan 10. Kemudian yang kedua ada sesi tanya jawab. Kemudian yang ketiga penutup. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama menyaksikan, marilah kita bersama-sama menyimak presentasi atau diseminasi yang akan dibawakan oleh Ibu Sinta Ayu Oktavia. Kepada Ibu Sinta, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Bu Dina. Sebagai moderator, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang diseminasi modul 1.4 aksi nyata SDN 2 Bangunan. Budaya positif di sekolah. Diseminasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diseminasi adalah penyebar luasan ide, gagasan, dan sebagainya. Diseminasi berkaitan dengan tindakan inovasi yang disusun dan disebarkan berdasarkan perencanaan yang matang melalui diskusi atau forum lainnya, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu adalah kegiatan pembiasaan yang bisa kita lakukan di sekolah, Bapak Ibu guru, agar peserta didik kita bisa membiasakan budaya hal-hal yang positif seperti itu. Next. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang mampu menumbuh kembangkan tanaman yang dibudidayakan. Seorang guru diharapkan bisa menuntun muridnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tujuannya agar peserta didik bisa tumbuh, berkembang dengan maksimal, mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Menuntun di sini itu kita sebagai guru itu pada zaman sekarang harus bisa menuntun, tidak memaksa. Jadi kalau zaman dulu kita masih anak-anak harus mengerjakan hal sekian, kita memaksa anak-anak untuk menyelesaikan tugasnya. Kalau kita sekarang lebih ke arah menuntun sesuai dengan potensi atau bakat yang mereka miliki. Next. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Disiplin positif di sini yang dimaksud adalah kalau kita selama ini masih menerapkan hukuman pada anak, kita atau memberikan hadiah atau reward kepada anak, biasanya anak akan kalau tidak dikasih reward nanti tidak mau belajar. Jadi menjadi kebiasaan mereka. Jadi kita lebih mengedepankan disiplinnya sekarang. Lanjut.
Menurut Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri sendiri. Dan peraturan demikian itulah yang harus di dalam suasana yang merdeka. Dalam Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, Cekatan 5 2013 halaman 470. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, yaitu syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Jadi disiplin dari dalam diri kita sendiri yang memiliki motivasi internal dari dalam diri kita. Jika kita tidak memiliki motivasi ini atau motivasi internal ini, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Next. Ini adalah teori tentang motivasi manusia. Jadi dalam Diana Goshen, dalam bukunya itu disebutkan Restoring School Discipline yang menyebutkan bahwa 3 motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadikan orang yang diinginkan menjadi yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Di sini menghindari hukuman, kecenderungan manusia itu sekarang ingin tidak dihukum, tapi kadang mereka lupa bahwa kalau kita melakukan kesalahan, mereka lupa kalau harus sebenarnya diberi hukuman. Tapi mereka karena lupa itu, jadi masih melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan. Tidak dipungkiri bahwa anak-anak kita atau murid-murid kita, kalau kita mengasih reward kepada mereka, mereka akan senang. Tapi reward tersebut karena menjadi terbiasa, akhirnya anak itu bisa saja kalau tidak mendapatkan hadiah atau reward itu menjadi malas atau menjadi nanti tidak dikasih hadiah sama guru atau guru. Jadi mereka menjadi kurang kalau nggak dikasih hadiah jadi tidak mau mengerjakan sesuatunya atau pekerjaannya seperti itu. Ya, tanggung jawabnya kurang. Betul. Next. Dari ketiga teori motivasi, maka dikenal adanya istilah motivasi internal dan motivasi eksternal. Jadi ada 2 motivasi, yaitu dari dalam diri kita sendiri dan dari luar. Dari dalam itu misalkan seperti dari diri kita sudah tertanam ada pada diri kita, atau kalau yang di eksternal itu mungkin dari orang-orang terdekatnya. Di sini penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga, di mana peserta didik melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Sedangkan tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan disebut motivasi eksternal. Dan hal ini tidak akan bertahan lama. Jadi makanya kita sekarang itu untuk pemberian hadiah atau pemberian hukuman itu mungkin kita bisa mengurangi. Mungkin kita lebih ke arah motivasi dari dalam diri. Misalkan kalau anak melakukan kesalahan, kita tanya, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan tentang bagaimana kamu menyelesaikan masalah seperti ini. Itu bisa digunakan
untuk anak-anak dalam kita memotivasi internal dan motiv dari dalam dirinya, seperti itu. Next. Hidup, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal. Jadi kebutuhan bertahan hidup pasti semua makhluk hidup kita memerlukannya. Yang kedua ada kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Ini anak-anak pasti senang apabila kita kasih perhatian, kita kasih cinta. Tidak hanya di dalam kelas, kalau satu hari kita marah-marah terus, anak-anak juga akan konsentrasi belajarnya tidak maksimal. Jadi kita juga mereka membutuhkan cinta dan kasih sayang agar apa? Agar kegiatan pembelajaran dalam kelas itu lebih terkondisikan atau tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Lanjut, yang ketiga ada kebutuhan penguasaan, di mana kebutuhan ini adalah pengakuan akan kemampuan. Jadi kalau misalkan anak-anak kita atau murid-murid kita mendapatkan nilai yang bagus, mungkin kita bisa memotivasinya, memberi ucapan selamat, kamu sudah belajar dengan baik, ditingkatkan lagi. Jadi memang anak itu memang juga perlu pengakuan akan kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, di mana kebutuhan akan pilihan. Jadi anak bebas memilih apa yang ingin mereka lakukan. Mereka memiliki bakat apa, kita tinggal misalnya kita mencari bakat mereka itu di mana, dan mereka bebas memutuskan apa yang mereka inginkan. Dan selanjutnya yang kelima, kebutuhan akan kesenangan, di mana anak-anak itu juga senang jika kita memberi pelajaran itu yang menyenangkan, seperti itu. Next. Posisi kontrol restitusi. Dalam Diana 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat pada siswa atau memerdekakan dan memandirikan peserta didik? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glaser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ada kelima posisi kontrol tersebut, ada yang penghukum, pembuat rasa bersalah. Ketiga ada teman, pemantau, dan manajer. Jadi dalam kita mengajar, kita juga harus tahu bahwa seorang guru itu bisa atau dapat memposisikan kontrol, ya, mengontrol atau mengetahui kelima posisi kontrol. Next. Nah, ini adalah penjabaran yang pertama tentang posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-muridnya lebih dalam lagi. Guru-guru juga menerapkan posisi penghukum dengan berkata ini. Jadi ada beberapa kata-kata untuk posisi kontrol yang bisa kita gunakan sebagai guru. Ini yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara penghukum. Itu biasanya untuk guru yang memakai posisi kontrol penghukum. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa
sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Jadi pada membuat rasa bersalah ini, kita bisa membuat murid itu menjadi rendah diri. Jadi mereka menjadi minder atau merasa bersalah seumur hidup mereka karena mereka telah melakukan kesalahan. Jadi kalau bisa untuk membuat rasa bersalah itu kita hindari. Seperti itu. Lanjut yang ketiga, teman. Untuk posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ya, selanjutnya yaitu posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini mereka bisa berhubungan baik atau terjalin antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini, ayolah bantulah Bapak, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Tapi ada hal negatif dalam posisi sebagai teman, yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Next. Selanjutnya yaitu guru sebagai pemantau atau monitor. Monitor atau pemantau, memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan dari seorang sebagai pemantau, posisi kita sebagai pemantau. Yang pertama yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol. Selanjutnya yaitu manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut jika diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya
maupun kebutuhan orang lain. Di sini ditekankan bukan pada memperbaiki kesalahan yang ada, bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi pada posisi manajer ini adalah yang paling penting dalam posisi kita sebagai guru. Jadi kita kalau bisa sebagai guru harus bisa sebagai posisi manajer ini. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian ada apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi murid diajak untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, menyelesaikan masalah yang telah dibuat dengan baik. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Selanjutnya, nah ini ada tabel tentang motivasi. Ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Untuk identitas gagal ada juga identitas berhasil atau sukses. Ada perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan kontrol diri. Ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk guru berbuat yang pertama, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu adalah penghukum. Untuk berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Itu yang identitas gagal. Yang dikatakan identitas berhasil itu membuatkan alasan untuk murid-muridnya, itu jika kita sebagai teman. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu manajer. Jadi kalau dari tabel ini kita bisa lihat, kalau kita memakai penghukum dan membuat rasa bersalah itu bisa membuat seorang anak itu memiliki perilaku yang negatif. Jadi lebih baik guru itu memakai tiga posisi kontrol yang penting, yaitu sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Bu, kalau sebagai teman apakah tidak anak-anak menjadi lama atau kurang sopan sama gurunya? Itu tergantung juga. Kalau kita terlalu sebagai teman, itu memang bisa membuat hal seperti itu. Jadi kita harus imbang. Next. Ini kata-kata yang bisa dibuat. Guru berkata, yang pertama, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, itu adalah yang penghukum. Kemudian kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak, itu termasuk membuat merasa bersalah. Lakukan untuk bapak ibu ya, sudah saya nanti bapak ibu bantu bereskan, itu sebagai teman. Kemudian pertanyaan tentang apa peraturannya, apa konsekuensi atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan dan apa yang terjadi sekarang, itu termasuk pemantau. Kemudian yang terakhir adalah apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu, itu termasuk manajer. Kemudian hasilnya, yang pertama memberontak atau pendendam, kemudian
menyalahkan orang lain. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum, itu anak akan menjadi seorang yang pemberontak, kemudian pendendam dan menyalahkan orang lain. Kemudian kalau kita memposisikan diri kita sebagai seorang pembuat rasa bersalah, maka anak akan menjadi menyembunyikan keadaan. Mereka akan cenderung berbohong. Kemudian kalau sebagai teman itu mereka akan bergantung pada gurunya. Jadi guru lain belum tentu mereka mau kalau diminta tolongin. Sedangkan kalau pada satu guru itu atau gurunya yang sudah dianggapnya sebagai teman itu jadi tergantung ya. Jadi mereka menjadi bergantung. Kemudian kalau pemantau itu menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau hanya diawasi aja, dia akan merubah sikapnya nanti. Tapi kalau tidak diawasi, ya kembali lagi. Nah, kalau menguatkan watak atau karakter ya, jadi ini posisi yang penting yang harusnya ada pada kita sebagai seorang guru, yaitu posisi atau watak, posisi sebagai manajer. Jadi bisa menguatkan atau karakter siswa. Selanjutnya murid berkata, saya tidak peduli, maafkan saya pikir bapak dan ibu teman saya akan mendapat beberapa bintang kalau saya melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapat apa? Bagaimana cara agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan seperti itu. Jadi murid akan berkata seperti itu. Kalau yang tidak penghukum, saya tidak peduli. Kalau pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Kalau teman bapak saya pikir bapak ibu teman saya. Kemudian kalau pemantau, saya akan dapat berapa. Jadi mereka akan menjadi minta sesuatu, minta ribet. Kemudian bagaimana agar saya bisa memperbaiki ini? Ini sebagai manajer. Jadi dengan kalau sebagai manajer, anak akan mau memperbaiki atau bertanggung jawab dengan hal yang dilakukan. Nah, ini dampaknya bagi murid kalau kita sebagai penghukum. Yang pertama, anak kalau kita sebagai penghukum, anak akan mengulangi hal yang sama berulang kali, dan lebih bersifat agresif. Kalau yang sebagai pembuat rasa bersalah, anak akan menjadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Yang ketiga, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan itu kalau kita sebagai teman. Jadi hanya bergantung dengan apa yang dikatakan gurunya. Kemudian menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi kalau kita tidak memberikan hukuman, mereka tidak melakukannya. Kemudian mengevaluasi bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Ini adalah posisi kontrol yang akan dicapai jika kita menjadi seorang guru yang memiliki posisi kontrol manager. Ya, baik. Ini adalah posisi yang sebenarnya inti dari dampak posisi kontrol ini. Kita sebagai guru adalah posisi idealnya, yaitu dalam segitiga restitusi, posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer. Di dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasehati, tapi di awal dengan sikap memahami tindakan siswa, bahwa ketika peserta didik bersalah, itu biasanya karena memang manusia pasti pernah salah, itu mereka akan lebih memahami atau bertanggung jawab atas kesalahannya ya. Itu adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya guru mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi peserta didik dengan melakukan perilaku tersebut. Itu adalah tindakan
validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, peserta didik diingatkan tentang keyakinan kelas dan dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas, dan jawabannya datang dari peserta didik itu sendiri. Kemudian baru ditanyakan solusi yang terbaik. Jadi solusi apa yang kira-kira anak peserta didik itu bisa lakukan tersebut berdasarkan keyakinan tadi. Itu menanyakan keyakinan. Jadi saat melakukan restitusi, seorang manajer itu tentu tidak bersikap emosional, tidak juga merasa bahwa dia itu benar, dan peserta didik harus mengikuti aturannya. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas mengandung nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat. Keyakinan kelas bersifat abstrak karena daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan dari keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dalam kita membuat keyakinan kelas, kita tidak langsung keyakinan kelas ini kita hari ini anak-anak seperti itu, tidak. Tapi kita melibatkan siapa? Melibatkan semua yang ada di kelas kita, murid-murid kita. Jadi biar apa? Kalau ada murid yang melanggar kesepakatan kelas, mereka jadi tahu konsekuensi apa yang akan mereka terima. Jadi mereka tidak bisa berkelit. Ya, dengan kita melibatkan siswa dalam pembuatan keyakinan kelas, kelas kita bisa lebih kondusif. Membuat keyakinan kelas mengandung keyakinan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat tadi. Selanjutnya, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang telah disepakati di dalam kelas. Kemudian kita mencatat semua masukan dari para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas. Kemudian di mana semua kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian disusunlah keyakinan kelas sesuai prosedur, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Lanjut. Ini adalah kita langkah-langkah dari pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah disorot. Anda mungkin akan mendapati bahwa pertanyaan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kalimat negatif itu contohnya seperti ini. Jangan berlari di koridor kelas atau koridor halaman, misalnya seperti itu. Kalimatnya kita bisa rubah menjadi kalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas atau di koridor.
setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai kita buat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk siapa? Guru dan semua warga yang mengikuti keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat warga kelas. Nah, ini misalkan ada contoh, yaitu anak kelas 4B di SDN 2 Banguan waktu belajar dengan gembira dan bersemangat mengerjakan tugas dan melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab, mengangkat tangan saat ingin bertanya dengan meminta izin, mengikuti pembelajaran dengan tertib, menjaga kebersihan lingkungan, saling menghargai, tolong menolong, membudayakan kata tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Ini adalah contoh-contoh yang hasil dari apa? Hasil dari keyakinan kelas yang kita buat. Jadi anak akan lebih disiplin, lebih tertib, bisa menjaga kebersihan lingkungan, saling menghargai dengan temannya, bisa tolong menolong dengan temannya, membudidayakan kata tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi menstabilkan identitas. Tahap-tahapnya ada 3. Yang pertama, tindakan. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian 2, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tindakan kita semua memiliki motivasi internal. Penerapan segitiga restitusi yaitu pada kasus saya, yaitu Naraya tidur di kelas dan tidak mengerjakan tugas. Kemudian untuk kasus 2, Alma tidak mengikuti ekstrakurikuler tanpa izin kepada kakak pembina pramuka. Ya. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun. Perahu layar berarak melaju, cakep. Guru bergerak, Indonesia maju, cakep. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Dina sebagai moderator. Demikian tadi presentasi yang telah dibawakan oleh Ibu Sinta, yaitu JGP Angkatan 10. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nanti setelah pertanyaan dibacakan akan langsung ditanggapi oleh Ibu Sinta. Monggo yang ingin bertanya. Terima kasih. Saya mau bertanya kepada Ibu Sinta. Menurut Anda, posisi kontrol apa yang paling tepat sebagai seorang guru? Terima kasih Bu Ziha atas pertanyaannya. Langsung saya jawab saja ya. Kita kan tadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir manajer. Posisi yang paling ideal bagi kita seorang guru adalah manajer. Jadi anak-anak akan bertanggung jawab atas apa yang akan dilakukan. Terima kasih Bu. Bagaimana, saya kembalikan dulu pada Ibu Siha. Sudah puas atau belum dengan jawabannya? Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Monggo Bu Inse. Ya, terima kasih Bu Sinta dan Bu Dina. Ini ada satu pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Sinta. Dari paparan penjenengan berikan tadi, pasti ada hal penerapan budaya positif yang ada di lembaga penjenengan itu dicontohkan berupa apa? Itu yang saya tanyakan Bu Sinta. Terima kasih. Terima kasih Bu Inse atas pertanyaannya, yaitu tentang penerapan budaya positif yang saya lakukan. Kalau budaya positif yang saya lakukan di kelas saya itu, yang pertama, pembiasaan di awal masuk anak-anak itu berbaris
terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas. Kemudian mereka akan setelah masuk ke kelas mereka berdoa, kemudian memberi salam, kemudian literasi, ya seperti itu. Mungkin Bu Insih itu yang dapat saya sampaikan. Bu Sinta, ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, mungkin ada yang ingin menambahkan atau memberikan umpan balik konstruktif dari jawaban Bu Sinta, atau pas semua? Oke, pas? Pas. Oke. Yang ketiga, monggo saya persilahkan. Siap, monggo Bu. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya tujukan kepada Ibu Sinta, apa yang dimaksud seorang guru memiliki posisi kontrol sebagai penghubung? Terima kasih. Oke, menghukum ya Bu. Ya, posisi kontrol itu tadi saya sudah jelaskan ada 5, ada penghukum salah satunya. Kalau posisi kontrol sebagai penghukum itu biasanya guru akan memberikan hukuman langsung kepada siswa yang bersangkutan. Tapi itu lebih baik jangan digunakan, karena apa? Karena akan menyebabkan anak mengulangi kesalahan yang sama, tidak efektif. Jadi kalau tidak, mereka akan kembali lagi dengan kebiasaannya jika sudah berlalu waktunya, seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Baiklah, karena dirasa cukup, baiklah untuk sesi selanjutnya, yaitu yang terakhir Ibu. Kita akan masuk sesi ketiga, yaitu penutup. Untuk penutup, monggo Bu Sinta ditutup dengan ice breaking atau kesimpulan. Ice breaking apa kesimpulan ya ini? Kesimpulannya saja ya. Monggo Bu. Ya baiklah. Kesimpulan dari diseminasi hari ini, posisi kita sebagai guru kita harapkan bisa mencapai posisi sebagai manajer. Jadi agar apa? Agar anak atau peserta didik kita bisa bertanggung jawab dan menyelesaikan keputusan dari apa yang telah mereka lakukan. Terima kasih Bu. Jadi saya tambahkan, selain nanti yang paling bagus, yang paling ideal sebagai kontrol sebagai manajer, nanti hasil akhirnya diharapkan peserta didik kita itu memiliki watak atau karakter yang kuat, yang positif dan berprofil pelajar Pancasila. Dari saya sebagai moderator mohon maaf jika banyak kekurangan di sana sini. Semoga diseminasi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas atau wakilnya
Ya, hal yang harus dipatuhi di kelas. Kalau keyakinan kelas, ada yang tahu? Kalau keyakinan kelas itu adalah apa? Kesepakatan yang kita buat. Jadi sudah disepakati hal-hal apa saja yang boleh ada di kelas ini dan tidak boleh ada di kelas ini. Terus perbedaannya kalau peraturan kelas itu menggunakan misalkan tidak boleh ada kata tidaknya, tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh keluar kelas, tidak boleh berlari-lari, misalnya seperti itu. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu apa? Hal-hal yang telah kalian sepakati dan menggunakan kata-kata yang positif, tidak menggunakan kata-kata seperti dilarang, tidak boleh, itu tidak. Nah, kali ini Bu Sinta mau mengajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kesepakatan kelas apa saja yang ingin kalian adakan di kelas ini? Silakan angkat tangan, ada apa aja? Apa? Tidak boleh? Kan tadi tidak boleh kata tidak ya? Datang apa? Datang tepat waktu, silakan bisa ditulis. Satu ya, kalian datang tepat waktu. Yuk. Oh, gini aja. Salah satu aja yang nulis, datang tepat waktu. Ya, apalagi kesepakatan kelas yang ada di kelas kita selain datang tepat waktu. Ya, bisa melaksanakan piket sesuai jadwal. Setuju apa tidak? Nanti kita tulis dulu, nanti kita kesepakati apakah setuju atau mungkin bisa ditambahkan yang lain. Ya. Datang tepat waktu. Dua, tadi apa? Melaksanakan piket sesuai jadwal. Ada lagi? Memakai atribut lengkap, ya. Menjaga kebersihan item. Jadi nanti kalau kalian sudah sepakat dengan kesepakatan, ya harus apa? Dilaksanakan. Kalau kalian tidak melaksanakan, pasti ada apa? Konsekuensinya. Ya. Tadi apa? Melaksanakan piket sesuai jadwal sudah. Memakai atribut lengkap. Memakai atribut lengkap.
wajahnya kotor kayak gitu kan nggak bagus dipandang ya. 10 apalagi kira-kira datang tepat waktu betul, sudah melaksanakan tiket, memakai antibus, apalagi kalau pergi ke kamar mandi minta izin dulu, bisa nggak itu kira-kira? Bila keluar minta izin kepada guru. Ada lagi nggak kira-kira yang bisa ditambahkan? Sudah? Sudah? Terima kasih Dila. Nah, kalian sudah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kira-kira yang harus mematuhi itu siapa? Semua warga kelas 5. Kalau kalian sudah sepakat, oh Bu Sinta, saya sudah sepakat untuk membuat kesepakatan kelas ini, saya harus apa? Harus bertanggung jawab untuk apa? Melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Kalau kalian melanggar kesepakatan, berarti siap menerima apa? Konsekuensinya ya. Kita bahas 1 sampai 10. Mungkin ada yang mau ditambah atau kurang. Datang tepat waktu. Setuju nggak? Melaksanakan piket sesuai jadwal. Memakai antibus lengkap. Menjaga kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Saat bel masuk, segera masuk. Setuju? Mengerjakan tugas tepat waktu. Meja bersih tanpa coret-coret. Setuju ya? Dan ke-10, bila keluar minta izin kepada guru. Ya, baik, karena kalian semua sudah setuju dengan kesepakatan ini, maka kesepakatan ini sudah bisa kita nanti buat di kertas ini, kita salin ya. Nanti kita tempelkan di papan biar kalian setiap hari nanti Bu Sinta juga ingatkan bahwa kesepakatan ini yang harus ada di kelas kita. Agar apa? Agar kelas kita semakin kondusif ya. Nanti minta tolong beberapa anak untuk membuat menyalin kesepakatan ini di sini ya. Ya, silakan minta tolong Dila ya. Nanti minta tolong sama temannya. Pipi. Dila, silakan duduk. Iya, ini Ibu mengamati akhir-akhir ini kamu terlihat menyendiri dan tidak fokus memperhatikan penjelasan Ibu. Ada masalah apa, Dila? Kenapa demikian, Dila? Beberapa waktu lalu, teman saya tidak mengasih saya praktik. Dia mengatakan saya tidak mau kamu benar bersikap demikian bila dicuekin oleh seorang itu hal yang manusiawi. Boleh saya memanggil teman kamu agar penyebab masalahnya lebih jelas? Ya, ya, Ibu Guru mau tanya. Ibu dengar beberapa hari ini kamu bersikap asik dengan Dila. Biasanya kan kalian pergi ke kantin bersama. Oh betul, apakah benar Dila?
baik. Baik Dila, kesal merupakan sikap yang wajar dan manusiawi. Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Ibu akan menyelesaikan masalah ini. Mari kita selesaikan bersama ya. Dila dan Ika, tindakan yang kalian lakukan ini masih wajar. Ibu maksud di sini kalian cepat beradu. Sekarang kita ingat kembali keyakinan kelas 2 yang kamu telah sepakati. Bertanggung jawab dan saling menyayangi. Bagus. Ica? Ya, baik. Kira-kira apakah kalian lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Saling menyayangi antar teman dapat menciptakan hubungan yang harmonis di kelas dan kalian menjadi lebih bersemangat dalam pembelajaran. Terima kasih, Ibu hargai usaha kalian untuk mencari solusi yang terbaik. Silakan setelah ini kalian bermanfaat, maaf-maafan dan bermain bersama kembali ya. Perkenalkan, saya Jila, siswa dari SD Negeri Banguan Pura. Saya merasa senang sekali berbincang dengan Ibu Sinta untuk mengungkapkan alasan saya melakukan kesalahan dan mencari solusi dari permasalahan saya sendiri. Terima kasih untuk bimbingannya Bu Sinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vanessa, kamu terlihat cemas. Sudah mencari apa? Iya Bu, sebentar lagi aku pelajaran matematika. Saya lupa dia jadwal matematika. Padahal PR matematika saya jadwal Oh, begitu. Coba dicari lagi dengan teliti. sudah Bu, sepertinya memang ketinggalan. Tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, Vanessa. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu sering lupa membawa Saya sering bermain HP sampai larut malam, sehingga kurang memperhatikan jadwal pelajaran untuk hari tersebut. Baru saya siapkan waktunya sebelum berangkat ke sekolah. ya, baik. Jadi hari ini kamu tidak membawa buku. Sekarang kita ingat kembali keyakinan kelas kita. Apa yang kita yakini dan belum dapat kamu tunjukkan. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan mengurangi bermain HP dulu dan perhatikan buku pelajaran yang penting dari Ya, bagus. Berkenaan dengan PR matematika, apa yang bisa kamu lakukan? kondisi mengerjakan PR matematika dimulai dulu pada saya. Boleh, silakan kamu mengerjakan kembali PR matematika. Terima kasih Bu, mohon maaf. Ya, sama-sama. Ibu hargai usahamu. Sekarang silakan kerjakan kembali secara mandiri ya. Baik. Perkenalkan, saya Vanessa, siswi dari SDN Banguan. Saya sangat senang diajak Bu Sinta untuk memahami masalah saya dan mencari solusi dari permasalahan saya sendiri.